di rumah itu sering sekali dengar balok jatuh apa segala bla bla terus ledakan-ledakan. Cuma ini seperti gimana ya, perasaan nih nggak tenang gitu loh. Jadi kalau misalnya satu sama lain sering tersulut emosi gitu Pak Ustadz. Satu sama lain ini siapa dengan siapa? Dengan ibu, dengan kakak, dengan adik gitu. Dia tersulut emosi. Ada yang memberitahu katanya, oh ini katanya diguna-guna gitu. Cuma saya orangnya nggak pernah percayaan gitu Pak Ustadz. Cuman ini ibu saya juga sering di depan rumah tuh suka dilempar minyak apa, saya sih tenang aja gitu ya, nggak pernah terlalu seuzon sama orang gitu ya. Cuman kok kayak saya merasa gitu di diri saya kok kalau tiap malam kok saya kebangun jam 2 kepala saya pusing gitu, suka pusing gitu. Terus saya juga sering banget kalau misalnya lagi tidur suka denger yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustadz. Jadi intinya ibu ini merasakan teror di rumah ya, awalnya dari ledakan dan juga melihat bola api dan sekarang hubungan keluarga jadi nggak harmonis begitu bersama ibu. Terus sama ini juga saya kan masih sendiri gitu Pak Ustadz. Cocok. Tos kalau gitu. Tenang Bu, tenang. Ya udah nanti kita akan kembali pemirsa dengan analisa dari Pak Ustadz sesungguhnya apa yang terjadi, apakah betul ada teror atau ilmu sihir yang dikirimkan kepada keluarga dari sang ibu. Sedang ibu apakah merasa juga kalau kegagalan dalam hubungan ya percintaan itu juga salah satu dari teror-teror yang ibu dapatkan saya akibat? merasa seperti itu. Sekarang keluhan yang paling parah dalam tubuh, ini ngomongin soal fisik itu apa? Sering pusing saya kalau bisa jam 2 gitu. Jam 2 kalau misalnya saya mau sholat tahajud gitu sering pusing gitu kepala saya gitu. Jadi seperti kayak orang darah tingginya naik ya. Gitu. Iya udah Ibu, saya lepasin. Ini ada ilmu dari orang tua dulu. Ikhlas mau dilepas? Ikhlas Pak Ustadz. Beneran? Iya bener. Ini ilmunya orang tua berantem sama, nah ini repotnya ini. Ilmunya orang tua yang ada dalam tubuh Ibu ketemu sama lawan ilmunya orang tua, nyerang. Nah ini di dalam tubuh Ibu itu yang bikin sakit itu mereka berdua itu berantem aja begitu. Tadi sama Mbak yang di situ juga bilang ini, Mbak kok saya ngeliat Mbak kayaknya mau nabuk ya Mbak. Saya bilang, udah saya colek-colek gitu, akhirnya Mbaknya pergi. Kasian banget. Iya emang dikira begitu. samsak kali ya Pak Ustadz. Kalau lihat saya gimana? Enggak, biasa. Iya, Ibu Deni aminkan doa saya sama seluruh ilmu-ilmu dari orang pintar ini dicabut, boleh nggak Bu? Saya mohonkan pada Allah Ta'ala ya. Benar-benar mau dihilangkan semuanya biar bersih. Ibu Deni siapkan, aminkan doa saya, dengarkan benar-benar, serius. Mudah-mudahan yang di dalam, yang nakal-nakal itu mau keluar ya. Siap? Ada yang mau ngomong sama Ibu? Nggak tahu. Udah bergerak sendiri. Ada yang mau ngomong sama Ibu? Nggak tahu. Ada yang mau ngomong di sini? Pokoknya saya minta dikeluarin aja Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz. Iya. Minta dibersihkan. Iya. Biar saya juga jadi ibaratnya sama ibu saya juga nggak ada kelas melulu gitu. Oh, sering gara-gara berantem sama ibu. Sama satu lagi, jangan galak-galak sama orang, udah gitu aja ya. Insya Allah sih sekarang nggak pernah Pak Ustadz. Sekarang ya, sekarang. Ngumpulinnya dari dulu ya Pak Ustadz? Ngumpulin kemarin. Bu Deni ini lucu. Iya, sekarang mah iya. Tapi kadang-kadang kalau orang ajarin kalau nggak diomelin ya masih terus begitu Pak Ustadz. Ini kayaknya kalau ngomong pedes ya Pak Ustadz ya? Kayaknya ya, pelan tapi nancep. Kayaknya udah pernah yang kayak gini. Iya. Diam-diam bluk gitu Ustadz. Boleh kita fokus ke doa Pak Ustadz? Jangan masa lalu boleh? Ibu Deni aminkan doa saya ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Deni ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah,
agar seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Deni, baik ilmu-ilmu musyrik, pengobatan penyembuhan musyrik, baik ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Deni, dan juga ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Deni, dan juga ada kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Deni. Dimohonkan ya Allah agar Engkau berkenan mengeluarkan dari tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika banyak ilmu yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Deni, jika ilmu-ilmu tersebut ada sihir dan santet, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deni, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deni, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deni, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Deni, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Deni banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik, baik pengobatan maupun penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik, seluruh pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, dengan kuasa-Mu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuh Mbak Deni, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Deni banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Deni, ya Allah, jika ilmu dari orang tua sebelum Mbak Deni tersebut musyrik, aku mohon ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Deni, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Deni, ya Allah, yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Mbak Deni, ya Allah, amin. Yang sudah menyatu dengan otaknya Mbak Deni, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kamu ikhlas nggak dikeluarin? Kenapa nggak betah di tubuh ibunya? Ibunya suka sholat. Emang disuruh sama panas? Disuruh sama tuanmu ngapain? Hah? Biar gak kawin ya? Biar dia miskin. Biar dia miskin. Biar susah. Bolot laki-laki ya? Iya, saya suka sama dia ini. Sebenarnya baik. Ya udah pelan-pelan dikeluarin ya. Tadi sakit ya pas dikeluarin ya? Bisa berapa lama nih Pak Ustadz bolotnya keluar? Nanti nunggu, ini kan terjepit-jepit ya antara dia, anak buahnya, kemudian ada pengobatan, ada ilmu yang lain, itu kan terjepit. Nanti insya Allah dia keluar. Ya nunggu waktu aja, mudah-mudahan nggak lama. Yaudah bolotnya mau keluar kan ya? Ya? Kamu masuk dari bagian tubuh mana? Kaki. Ya udah sana pukul-pukul apa gimana kaki? Dari kaki. Iya nggak apa-apa. Makanya ini keluarnya banyak lewat kaki, lewat sini ada, lewat tangan ada, nggak apa-apa. Bolot takut sama Pak Ustadz ya? Iya. Kata Pak Ustadz, kamu lagi kejepit sama ilmu-ilmunya, pelan-pelan keluarnya ya. Makasih Pak Ustadz. Saya mau pergi ke tuan saya. Iya, Pak sana Ustadz. pergi. Aku kurang ajar dia. Memang mau kamu apain tuanmu? Kasihan, terima. Tuanmu mau kamu apain? Saya mau gigit dia. Dia juga udah tua. Saya gigit iya. dia biar mati. Ya nggak apa-apa. Mau gigit, kamu gigit apanya? Hah? Ya, semuanya saya gigit. Bu Deninya nggak bisa dikembalin Pak Ustadz? Enggak, kembali. Kembali. Udah bolot masuk lagi, nunggu kamu keluar Enggak, ya. Pak Ustadz, saya mau keluar Pak Ustadz. Ya udah Saya sekarang nggak keluar. tahan. Ini panas badannya ini sebenarnya panas. Ya udah keluar sekarang. Panas, Siap. Saya suka sholat. Siap, sana keluar. Ya, langsung. Makasih, Pak Ustadz. Ya. Makasih. Saya keluar, saya keluar.
Iya, langsung ya. Yuk, keluar. Keluar. Ilmu. Astagfirullahaladzim, kaget ya Allah. Udah ibunya ngamalin ilmu yang tadi salah, terus dikirimin juga ya Pak Ustadz? Iya, benar. Jadi kecepit-cepit semua, tapi insya Allah ini keluar. Paling nanti beberapa menit udah enak. Dinda ada komentar, baru sekali lihat Jin ngomong. Dina deg-degan sendiri, kok kasihan gitu. Sedih ngeliatnya teh. Tadi ibu kan itu reaksi keluar ilmu-ilmunya Pak Ustadz ya. Dari ujung kaki ke ujung kepala. Rasanya apa sekarang? Enteng. Semoga jodohnya juga enteng ya. Amin. Amin. Aminnya mantap sampai hati, Bu. Amin. Amin gitu. Amin. Apapun nanti ketika ibu nonton tayangan ini, apapun yang tadi Jinnya omongin, jangan jadi dendam ya. Jangan. Dendam Pak Ustadz sama Jangan ya. Udah cukup ya Pak Ustadz? Insya Allah cukup. Ini yang dari orang tua keluar, udah keluar. Kemudian dari kerajaan jin yang menyerang kerajaan jin itu, yang ular itu menyerang, itu udah mulai keluar. Ya pasti ringan lah badannya. Insya Allah ya, insya Allah. Saya nggak tahu sih, nggak ikut punya badan. Makasih katanya. Pak Ustadz. Ya Bu Deni, terima kasih banyak Ibu pamitan ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan boleh semua. Ya, Anda kembali bersama kami di Rahasia Batin. Narasumber kami selanjutnya, selain memiliki keanehan dalam kehamilan dan kandungannya, ia juga merasakan kebencian ketika melihat Ustadz Danu. Benci tapi ke sini ya. Benci untuk mencintaimu nih Pak Ustadz namanya ya. Langsung saja yuk kita panggil Jin. Kok panggil Jin ya? Kita panggil saja narasumbernya. Ini dia yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Ya. Iya. Siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vera dari Cilacap. Mbak Vera. Mbak Vera usia berapa? Usianya 28. Boleh di sini majuan sedikit. Mbak. Kalau saya boleh tahu sebelum saya mendengar atau Pak Ustadz mendengar cerita panjang lebarnya, apa yang ditutupi hari ini? Ini kan jadi suaminya nggak tahu kalau saya ikut pengobatan di sini gitu. Jadinya ya nanti kalau suatu saat tahu ya nanti jujur, tapi buat sekarang nggak dikasih tahu dulu gitu. Lah, suami mana yang istrinya sakit berobat nggak boleh? Gini kan Suami orang? bukan. Bukan. Terus? Jadi kan saya sakit dari 2013 sampai sekarang ini kan masih sering kambuh. Mungkin suami saya trauma karena udah berobat sana sini tapi belum ada hasil. Jadi mending nggak usah dibangunin lagi, yang di dalam nggak usah diajak dialog, takutnya nanti malah nggak bisa ngurus anaknya gitu. Yang di dalam tuh orang? apa? Ya Dinda. Yang di dalam tuh apa? Yang di dalam ya katanya sih nenek-nenek. Tapi waktu di Kalimantan itu sempet ketawa, emang suaranya tuh laki-laki, itu keras banget. Oh, ketika ketawa suaranya laki-laki. Iya, tapi yang sering muncul itu nenek-nenek. Udah ceritakan dari awal. Kan saya ikut suami kerja di Kalimantan gitu kan. Awalnya tuh sering dimimpiin, jadi kayak dimimpiin semua jenis kayak hantu-hantu kayak gitu. Terus sampai akhirnya setiap tidur itu ada kayak kaki nampakan itu lesehan gitu kan. Tapi kalau dilihat emang gak ada yang datang gitu. Terus kayak dielus-elus gitu. Sampai akhirnya sama suami, ayo ikut aja yuk berobat. Nyampe sana cuma disuruh baca Al-Fatihah 7 kali. Itu langsung teriak. Lah setelah itu tuh jadi kayak bayangannya itu ada sosok perempuan kayak jenis kuntilanak. Saya mau buka mata itu tetap di sini, saya nutupin tetap di sini. Itu sampai 1 jam. Sampai akhirnya yang keluar malah itu suara laki-laki ketawa-ketawa. Setelah itu saya nggak bisa pulang ke Jawa, jadi dibikin bisu, nggak bisa ngomong. Sampai nggak bisa jalan gitu. Terus akhirnya Dia mau masuk. Dia mau masuk. Mau muntah. sampai akhirnya terus keluarga dari Jawa jemput gitu kan, jemput pulang naik pesawat itu tetap nggak bisa jalan kan, digendong-gendong. Nyampe di Jogja itu transit, diobatin lagi sama, kebetulan ada temennya kakak kan itu orang Kalimantan juga. Terus sama dia kayak ya kayak gitu sih, diajak dialog. Katanya kan saya mau dijadiin tumbal kerajaan gitu kan.
Kerajaan apa? Kerajaan Hamdan katanya sih. Hamdan. Iya katanya gitu. Jadi lagi mau bikin kerajaan ini pengen minta gitu. Terus sampai akhirnya udah itu kan sampai 12 jam itu kan saya ketawa nangis gitu. Akhirnya tuh kayak dibuka matanya, memang lihat sosok perempuan datang. Dia bawa tongkat gitu. Dia cuma bilang, yaudah kamu nggak saya jadiin tumbal ibaratnya gitu kan. Kamu boleh pulang tapi nggak boleh balik ke Kalimantan lagi. Tapi kamu besok punya anakmu perempuan itu buat saya gitu kan. Terus dia cuma ngasih kayak bola. Dia kayak ngingetin kamu kasih bola. Jadi kalau kamu punya anak, karena kamu cuma dititipin nanti anakmu saya ambil gitu. Hilang terus, hanya dititipin jadi. Enggak sih, terus 7 bulan kemudian saya hamil. Emang bener anaknya perempuan. Semenjak hamil dari usia 1 bulan sampai 9 bulan sampai lahiran, memang di mimpinya emang sosok itu yang datang itu memang bilang kamu cuma dititipin. Jadi kalau saya ambil kamu jangan marah gitu. Sampai waktu lahiran pun ya saya tahu sosok itu nungguin gitu di pojok gitu kan. Terus setelah anak saya lahir itu usia 4 bulan memang akhirnya meninggal. Saya akan coba untuk membantu Mbak Vera ya. Deg-degan. Kasihan. Ada yang mau ngomong? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Aduh. Udah. Jangan teriak-teriak dulu, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ngapain? Udah nangis. Hei, Jin. Hei, Dingin banget. Jin. Hei. 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 Hei, Jin. Dengerin saya. Kamu siapa? Iya, udah ketawanya udah selesai. Sekarang kamu ngomong. Kamu siapa? Kamu siapa? Udah, kamu siapa? Jin. Udah, duduk yang baik, duduk yang baik. Jangan kayak gitu, ayo duduk yang baik. Jin, duduk. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah, kamu siapa? Sini, saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Saya mau tanya, ngobrol yuk. Ya sudah. Kamu siapa? Mbak Vera minta yang di dalam itu dikeluarin. Jadi aku peduli. Apa peduli? Apa mau? Maunya ngeluarin kamu. Apa kayak mana lo? Apa? Apa kamu? Apa? Aku gak takut. Aku juga nggak takut. Kamu siapa, dari mana?